Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan dan mengenalkan sedikit tentang ulumul Quran. Seperti yang kita tahu, layaknya oksigen yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup kita, Al-Quran juga sangat penting sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalika, di dalam kitab Tafsirul Jalalain disebutkan dzalika ay hadza, ini kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, kitab yang sebagai petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang Islam yang beriman, yang mengejar status takwa. Di sisi lain, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan dalam hadis beliau, "Taraktu fikum amrayn," aku telah tinggalkan dua perkara di dalam pada kalian, dan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan pernah sekalipun kalian tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, secara realita, kenapa pada zaman sekarang masih banyak orang yang tersesat? Masih banyak umat Islam yang tersesat. Kenapa? Karena pada saat mereka tersesat, mereka tidak tamassuk, tidak berpegang teguh kepada dua perkara ini. Jadi, secara pemahamannya, selama kita berpegang, selama itu pula kita tidak tersesat. Dan selama kita tidak berpegang, otomatis kemungkinan besarnya kita bakalan tersesat. Nah, di sisi lain, orang yang kita sebagai umat Islam tidak bakalan masuk ke dalam kategori orang yang mendapatkan petunjuk kecuali kita mengamalkan dengan petunjuk tersebut. Dan tidak bakalan pernah kita dapat mengamalkan dalam petunjuk tersebut kecuali kita memahami apa yang diisyaratkan oleh petunjuk tersebut. Begitu pula Al-Quran. Kita tidak bakalan pernah termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk dari Al-Quran kecuali kita mengamalkan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dan kita tidak bakalan pernah dapat mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran kecuali kita memahami petunjuk-petunjuk tersebut. Dari pembahasan sanalah beranjak dari sanalah muncul dan terbit ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih definisi ilmu tersebut dan apa sih fungsinya dan bagaimana sejarah singkat dan sangat singkatnya dan apa saja yang dicakup oleh ilmu tersebut. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang definisi. Di dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyebutkan dalam karangan beliau tersebut bahwa ulumul Quran atau yang biasa disebut dalam kitab klasik Mustalahut Tafsir, beliau menerangkan bahwa huwa ilmun yubhatsu fihi, yaitu ilmu yang membahas di dalamnya, huwa ilmun yubhatsu fihi an ahwalil Qur'anil Karim min jihati nuzulihi kamakiyatin aw nuzulatin wa nahwihi kasanadihi wa adaihi wa alfadhihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil ahkam wa ghairi dzalik, yaitu ilmu yang membahas di dalam ilmu tersebut tentang seluruh keadaan Al-Qur'an, keadaan Al-Qur'an, baik dari segi turun ayatnya seperti makiyahkah atau madaniyahkah, atau selain pembahasan tersebut seperti lafaz-lafaznya kah, apakah nasikh kah mansukh, atau tentang bacaan qiraatnya kah bagaimana, atau makna-makna yang berkaitan dengan hukum. Berarti ulumul Quran itu adalah ilmu atau sekumpulan ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu tersebut
berkaitan dengan berbagai macam aspek seperti ilmu tafsir, nasikh mansukh, ayat yang dihapus atau diganti, asbabun nuzul, pembahasan tentang turun-turunnya ayat, terus tentang ilmu qiraah, bagaimana cara kita membaca Al-Quran, dan berbagai cabang lainnya yang berkaitan dengan penafsiran dan pemahaman Al-Quran. Setelah kita membahas tentang definisi, secara singkatnya adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran, maka kita akan menyebut tentang fungsi ilmu tersebut. Dalam kitab yang saya sebutkan tadi, fi Qawaidul Asasiyah fil Ulumil Quran, dikarang oleh Al-Imam Malik atau Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau juga menyebutkan dalam kiram al-faidatuh, faedahnya yaitu at-tawassul, menyampaikan sebagai perantara ila fahmi ma'anil Quran, kepada pemahaman makna Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Tidak sampai di sana, tidak sampai kita memahami, yang intinya yaitu wal amalu, faedahnya adalah wal amalu, beramal, bima fihi, dengan apa yang di dalam Al-Quran, ba'dal fahmi, setelah kita memahami. Jadi intinya kita memahami dulu, terus baru beramal. Inti dari seluruh ilmu yaitu beramal. Jadi seluruh ilmu faedahnya ada at-tawassul, cuman sebagai perantara. Tapi inti dari faedah ilmu tersebut yaitu beramal. Kenapa? Karena amal inilah yang menentukan seseorang berilmu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, asyaddun nasu adzaban yaumal qiyamah, paling bersangatan manusia azabnya di yaumul qiyamah itu alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi, seorang yang punya pengetahuan, seorang yang punya ilmu tetapi Allah tidak memberikan manfaat kepada ilmu tersebut, ai lam ya'mal bih, tidak beramal dengan ilmu tersebut. Maka kalau kita ingin mendapatkan faedah dari sebuah ilmu, maka intinya adalah beramal. Di sisi lain, kalau kita sudah tahu fungsi bahwa ulumul Quran itu sebagai memberikan pemahaman yang benar, habis itu kita dapat mengaplikasikannya dengan pengaplikasian yang benar dalam kehidupan kita, maka beranjak dari sana, setelah kita memahami pemahaman yang benar, kita juga terhindar dari penafsiran yang salah dan keliru. Dan setelah kita terhindar dari penafsiran yang salah, kita juga dapat otomatis menjaga kesucian Al-Quran. Dengan kata lain, singkatnya, ketika kita mempelajari ulumul Quran, kita juga menjaga kesucian Al-Quran. Setelah kita mengetahui definisi, fungsi, maka kita sebagai manusia, termasuk saya, kadangkala bertanya, apa sih buah dari mempelajari ilmu ini? Kadang kita manusia seperti itu. Ketika kita mempelajari ini, apa sih maksudnya? Ketika kita melakukan ini, apa sih ganjarannya? Ketika kita melakukan ini, apa sih balasannya? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang timbal balik mengerjakan dan balasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Bayyinah ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya, pakai taukid kata Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, merekalah sebaik-baik makhluk, merekalah orang-orang yang terbaik. Jika kita bertanya, siapa sih orang-orang yang terbaik? Yaitu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak hanya beriman tapi juga beramal soleh. Tidak hanya di sana, ketika orang beriman dan beramal soleh juga mendapatkan ganjaran yang lain. Dalam ayat selanjutnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawah surga-surga tersebut berbagai macam sungai, khalidina fiha abada, mereka dalam keadaan kekal dalam surga tersebut selamanya.
Tuh kan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang jika seandainya kita mengerjakan ini, kita dibalas ini. Karena memang itu tabiat kita sebagai manusia. Nah, terus apa sih buah dalam mempelajari ilmu ini? Ulumul Quran. Nah, kalau kita mempelajari ulumul Quran, disebutkan dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau menyebutkan dalam karangan beliau, samaratuhu, buah hasil dari mempelajari ilmu tersebut adalah at-tamassuku bil urwatil wusqa, berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Setelah kita berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu Al-Quran, karena kita mendapat pemahaman yang benar, maka wal fauzu, dan kita mendapatkan buah keberuntungan, bisa adati, dengan kebahagiaan, fitdarin, tidak hanya dalam dunia, fitdarain, dalam dua rumah, yaitu dunia dan akhirat. Maka buah mempelajari ilmu ini setelah kita amalkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita mengetahui tentang definisi, fungsi, dan buah, maka kita berangkat ke pembahasan sejarah yang sangat singkat karena saya berhubungan tidak ahli dalam sejarahnya. Pertama, perlu kita ketahui bahwa wadi'uhu, peletakan pencetus pertama kali ilmu ini, yang disebutkan juga dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, adalah Allah Ta'ala wa Nabiyuhu, Allah Ta'ala dan Nabinya. Otomatis pencetusnya Allah Ta'ala, pencetus ilmu ini adalah Allah Ta'ala, maka esensi dari ilmu ini sebenarnya, kan ulumul Quran itu sebenarnya hanya penamaan, tapi esensi dari ilmu ini telah terbit, telah lahir sejak Al-Quran diturunkan. Ketika Al-Quran diturunkan, ketika Al-Quran disampaikan, di situ juga otomatis timbul dan terbit ulumul Quran. Namun pada zaman Nabi, zaman sahabat, tidak dinamakan dengan ulumul Quran. Kenapa? Karena pemahaman dan pengamalan dalam Al-Quran itu sudah mereka amalkan tanpa penyebutan ilmu ini. Tapi ilmu ini sudah ada sejak zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam pembahasan sejarah yang sangat singkat ini, saya akan menyindir sangat sedikit 4 periode yang berkaitan erat dengan ulumul Quran. Yang pertama, masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masa yang diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Setelah saya jelaskan tadi bahwa Al-Quran turun, maka terbit pula ilmu ulumul Quran. Contoh, ketika Al-Quran turun sebelum Nabi hijrah, qabla al-hijrah, maka turun pula ilmu yang menyebutkan bahwa ayat yang turun tersebut adalah disebut al-makkiyah, ayatul makkiyah. Kalau diturunkan ba'dal hijrah, maka ayat tersebut disebut dengan madaniyah. Paham? Kemudian periode yang kedua, yaitu periode sahabat, yang mana Al-Quran dibukukan dan ditulis dan dikumpulkan. Yang ketiga, periode tabi'ut tabi'in, yang mana pada periode tersebut sudah sedikit berkembang tentang pelajaran ulumul Quran secara sistematis. Dan kemungkinan besarnya penamaan ulumul Quran itu terjadi pada zaman tabi'ut tabi'in, yang disebut sebagai disiplin ilmu. Itu kemungkinan besarnya terjadi pada zaman tabi'ut tabi'in. Yang periode keempat, yaitu zaman setelah abad 2 Hijriyah, yaitu masa di mana berkembangnya ilmu Al-Quran seperti ilmu tafsir, nasikh mansukh, asbabun nuzul, qiraah, dan berbagai macam lainnya. Setelah kita mengetahui definisi, menjelaskan definisi, menerangkan definisi, habis itu fungsi, buah, dan sejarah, maka yang terakhir cakupan ilmu yang ada di bawah ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran membahas tentang berbagai macam cakupan.
Di antaranya adalah tafsir, ilmu yang menjelaskan tentang tafsir. Kalimat tafsir, sedikit menyinggung, kalimat tafsir itu diambil dari perkataan mereka orang Arab, fasartu syai'a idza bayyantuhu. Mereka tafsirkan ketika mereka menjelaskan. Maka arti dari kalimat tafsir itu menjelaskan bagaimana penerangan menjelaskan ayat suci Al-Quran. Kalau pengen lebih mendalam, maka itu mempelajari ulumut tafsir. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan di sini yaitu ulum nasikh mansukh. Nasikh mansukh yaitu ilmu yang mempelajari tentang ayat yang dihapus, ayat yang menghapus, ayat menghapus hukum, ayat yang dihapus hukumnya. Kemudian yaitu ilmu asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turun ayat dan lain sebagainya. Sekianlah penjelasan dari saya tentang pengenalan ulumul Quran secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar cuma dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Jika seandainya ada kesalahan, tolong perbaiki. Beri saran yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Dan jika seandainya bermanfaat apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.